Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Ini saya akan berbagi resep talam dari ubi ya. Ini teksturnya kenyal-kenyal tapi tetap lembut, enggak terlalu kenyal gitu. Ini seperti ini, pokoknya ini enak banget, manisnya pas. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita potong-potong dulu ubinya. Ini ubi yang dibutuhkan pas nanti matangnya 200 gram ya. Jadi 2 buah ubi seperti ini saja. Ini sudah cukup, bahkan ada lebihnya ya teman-teman. Nah, setelah dipotong-potong kita kukus. Dikukus sampai benar-benar matang, sampai empuk ya. Kalau misalnya masih belum empuk seperti ini, bisa dilanjutkan mengukus sampai empuk. Setelah matang kita kupas kulitnya sambil ditimbang ya. Ini ubi yang sudah dikupas dan sudah dikukusnya itu totalnya 200 gram. Jadi dari 2 buah ubi saja udah lumayan ada sisanya ya, karena dipakainya cuman sedikit. Nah, ini setelah 200 gram kita siapkan bahan yang lainnya. Ini ada 200 ml santan kekentalan sedang. Ini saya dapat dari setengah bungkus santan instan ditambah air sampai 200 ml, lalu 90 gram gula pasir, 25 gram tepung beras, dan 75 gram tepung tapioka. Ini juga ada garam sama vanili masing-masing 1/4 sendok teh. Ini semua bahan tinggal kita campur saja ya, semudah itu bikinnya, tanpa mixer, tanpa proses tahapan juga. Nah, ini kita campur semuanya dalam blender, mulai dari ubinya, gula pasir, lalu tepung-tepungan ya, tepung beras dan tepung tapioka. Dan tak lupa kita masukkan garam dan vanili. Dan terakhir santannya ya. Kalau teman-teman mau santannya lebih kental lagi, bisa ya dari 1 bungkus santan instan. Nah, ini kita blender, kita campur sampai benar-benar tercampur rata. Seperti ini, mudah banget ya teman-teman. Sambil kita blender ini, sambil kita panaskan kukusan ya. Nantinya kalau udah ini beres, kukusannya juga udah matang, jadi udah panas maksudnya. Jadi tinggal kita langsung kukus ya, tidak usah menunggu kukusannya panas lagi. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, tinggal kita siapkan loyangnya ya. Kita siapkan loyang yang ukuran kecil saja, karena ini saya buat setengah adonan ya teman-teman, setengah resep. Karena ubi yang tersisanya cuman segini. Jadi kita siapkan loyang yang kecil ya. Nah, seukuran gini kita olesi dulu loyangnya dengan minyak. Biar tidak nempel-nempel ya pas nanti dikeluarkan dari loyangnya. Atau teman-teman juga boleh melapisi dengan plastik biar lebih mudah nanti mengeluarkannya. Kalau dengan minyak juga pastikan saja semua bagiannya, ujung-ujungnya terkena minyak ya. Lalu kita tuangkan adonan ubinya. Kita bersihkan juga yang nempel-nempel di blendernya, sayang ya. Nanti takutnya kebuang. Lalu kita rapihkan, dan ini siap untuk dikukus ke dalam kukusan yang sudah benar-benar panas seperti ini. Lapisi tutupnya dengan kain bersih agar uapnya tidak netes-netes. Kita kukus kurang lebih 10 menit sampai ngeset. Sambil menunggu kita siapkan untuk lapisan yang putihnya. 120 ml santan ditambah 30 gram tepung beras dan 20 gram tepung tapioka dan sedikit garam. Ini semua kita akan campur menjadi satu, dimasukkan ke dalam wadah yang agak besar. Lalu bahan-bahannya kita masukkan semuanya.
Diaduk-aduk dulu ya bahan keringnya sambil sedikit-sedikit dimasukkan santannya. Ini dari setengah bungkus santan instan ditambah air sampai 120 ml. Kita aduk-aduk seperti ini. Atau teman-teman boleh menggunakan 1 bungkus santan instan ya, ini karena sisa yang tadi. Kalau 1 bungkus akan lebih kental dan lebih enak lagi. Nah, setelah tercampur tinggal kita tuang ke adonan ubi yang sudah ngeset. Tinggal dituangkan saja seperti ini. Lalu kita kukus kembali sampai matang, kurang lebih 20 menitan ya, atau 15 menit. Tutupnya jangan lupa dilapisi dengan kain ya teman-teman. Nah, ini setelah kurang lebih 25 menit ini udah matang. Sampai lapisan dalamnya juga, kita tinggal sisir bagian pinggirnya. Ini karena menggunakan minyak tadi ya, dan banyak minyaknya, jadi sampai atas-atas gini minyaknya ke atas. Tapi tidak mengapa ya, asalkan mudah mengeluarkannya. Tuh segini. Karena ini saya buatnya setengah resep, jadi cuman sedikit ya, maksudnya nggak tinggi gitu ya hasilnya. Nah, bisa langsung kita potong-potong. Kita potong dulu bagian pinggir-pinggirnya biar kelihatan lebih rapi ya teman-teman. Dipotong dengan pisau yang sudah dibungkus dengan plastik biar tidak nempel-nempel ke pisaunya, atau diolesi dengan minyak ya. Ini pinggir-pinggirnya juga bisa dimakan ya. Ini anak-anak udah siap-siap untuk makan pinggir-pinggirnya. Kalau untuk isian snack box, teman-teman boleh mencetaknya dengan cetakan kue talam yang kecil-kecil itu, atau bisa juga dengan loyang seperti ini, tinggal dipotong-potong ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Dan terlihat ini lembut dan kenyal-kenyal ya, tapi tidak terlalu kenyal banget gimana karena ada campuran ubinya. Pokoknya ini enak, recommended buat isian snack box atau buat ide jualan juga. Tinggal dipotong-potong dan dibungkus dengan plastik ya. Mudah banget buatnya, tinggal dicampur semua bahan dengan blender, jadi lebih cepat juga ya. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.